fisioterapi, fisioterapis, magister biomedis. Di sini saya akan memaparkan dari rencana pembelajaran semester dari modul muskuloskeletal non bedah AGB yang akan ditempuh oleh semester 3 di blok kedua, yang mana terdiri dari 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori, 1,5 SKS praktikum, dan 0,5 SKS tutorial. Untuk modul muskuloskeletal non bedah ini terdiri dari 14 teori, lalu ada 10 skillab praktikum dan ada 1 ujian praktikum, dan ditambahkan dengan adanya 1 skenario tutorial yang akan ditempuh sebanyak 2 kali. Untuk modul ini akan dijalankan selama 7 minggu dengan tim teaching yang sudah ada. Deskripsi mata kuliah dari modul muskuloskeletal non bedah AGB akan dijalankan selama 7 minggu di semester 3 di blok kedua, yang mana nanti di modul ini mahasiswa akan dibekali tentang keilmuan fisioterapi dari asesmen, lalu diagnosis, pemeriksaan, dan penata laksanaan fisioterapis pada kasus-kasus muskuloskeletal non bedah anggota gerak bawah. Di sini mahasiswa mampu mengkaji secara teoritis dan mengaplikasikan kasus-kasus yang ada di anggota gerak bawah, di mana mahasiswa bisa menganalisis dari konsep ICF (International Classification Function) dan bagaimana cara penata laksanaan atau manajemen penanganan fisioterapis pada kasus tersebut. Capaian pembelajaran atau CPLMK yang dibebankan pada mata kuliah ini itu terdiri dari S3, yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Lalu ada PP6, yaitu menguasai konsep teoritis pada praktek fisioterapis berupa proses dari asesmen, lalu diagnosis, rencana intervensi, dan penata laksanaannya. Lalu untuk KU4 itu mampu membangun jejaring kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha dan kerja untuk pemberdayaan dan advokasi sesuai dengan bidang fisioterapisnya. Lalu KK2 yaitu mampu membuat, mengkaji, dan mempertanggungjawabkan atas kerja sendiri dan kelompok di bidang pelayanan fisioterapis dan memiliki komunikasi interpersonal. Untuk KK5 yaitu mampu mengaplikasikan tindakan fisioterapis pada lingkup luas terkait dengan problem atau masalah, dimulai dari asesmen, lalu diagnosis, rencana intervensi, dan evaluasi. Capaian pembelajaran mata kuliah di modul ini ada 3 CPMK dan ada 5 sub CPMK, di mana CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis pada proses fisioterapi kasus muskuloskeletal non bedah. Lalu CPMK 2 mampu mengkaji pemeriksaan dan tindakan fisioterapis pada kasus muskuloskeletal non bedah, dan CPMK 3 yaitu mampu mengkaji mengaplikasikan bagaimana teknis fisioterapi pada kasus muskuloskeletal non bedah. Untuk sub CPMK terdiri dari 5 sub CPMK. Yang pertama, sub CPMK yang pertama itu mampu menjelaskan konsep fisioterapis pada muskuloskeletal non bedah AGB. Lalu sub CPMK yang kedua mampu mengkaji tentang pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan spesifik pada kasus muskuloskeletal non bedah. Dan sub CPMK yang ketiga itu mampu menerapkan tindakan teknis fisioterapis yang berhubungan dengan gangguan muscle impairment dan muscle performance. Lalu sub CPMK yang keempat itu mampu menerapkan dari mulai asesmen sampai dengan rencana dan evaluasi intervensi itu pada kasus-kasus degeneratif. Lalu sub CPMK yang kelima yaitu mampu menerapkan tindakan teknis proses fisioterapi mulai dari asesmen sampai dengan evaluasi terkait kasus-kasus muskuloskeletal non bedah pada ekstremitas bawah. Untuk korelasi dari CPMK dengan sub CPMK, di CPMK 1 yaitu korelasi dengan sub CPMK 1, lalu CPMK 2 korelasi dengan sub CPMK 2, lalu CPMK 3 itu berkorelasi dengan sub CPMK 3, 4, dan 5. Untuk metode pembelajarannya yaitu ada team based project atau case based learning, lalu ada praktikum, dan ada tugas, dan yang terakhir ada ujian akhir blok atau UAS. Untuk penilaiannya di mata kuliah ini terdiri dari
aktivitas partisipatif, yaitu ada praktikum dan tutorial dengan praktikum 19% bobot penilaiannya, lalu tutorial itu sebanyak 6%, lalu ada hasil proyek karena di akhir sesi dari modul ini itu akan membuat kajian tentang pemeriksaan sampai dengan tindakan fisioterapis pada kasus-kasus muskuloskeletal non bedah dengan bobot 50%, yang mana video itu dibuat, dirancang oleh mahasiswa dan nanti akan diupload ke media sosial. Lalu yang ketiga tentang kognitif atau pengetahuan, yaitu ujian akhir blok itu dengan bobot 25%. Sehingga total penilaian pada akhir blok ini adalah 100%. Bahan kajian atau materi pembelajaran dari modul ini bisa kita lihat pada samping kanan saya. Untuk daftar pustaka dari modul ini itu ada beberapa, dari yang utama itu panduan mata kuliah yang disusun oleh tim muskuloskeletal non bedah. Lalu yang kedua ada buku dari Kisner, dan yang ketiga ada luaran tambahan yaitu penelitian riset dosen, yang mana penelitian saya sendiri itu termasuk dalam daftar pustaka dari luaran tambahan, yang mana saya pernah meneliti tentang hubungan obesitas dengan derajat osteoartritis knee. Penelitian yang kedua tentang pengaruh teraben exercise untuk menurunkan nyeri dan meningkatkan aktivitas fungsional pada osteoartritis knee. Metode pembelajarannya secara DIA, delivery, interaction, dan assessment. Jadi secara konseptual learning yang mana terdiri dari pemaparan, lalu adanya diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adanya evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai topik teori hari ini, yang mana topik teori hari ini adalah pertemuan yang kelima ya. Jadi kemarin kita sudah membahas topik yang keempat ya, di mana topik yang keempat tentang pemeriksaan, lalu pengkajian tentang instrumen-instrumen pemeriksaan fisioterapis. Nah, saat ini nanti kita akan mencoba menerapkan kepada salah satu kasus ya. Jadi kita mulai untuk pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Kita langsung saja. Kita akan membahas tentang proses fisioterapi pada osteoartritis ini. Ya, jadi mungkin kalian kemarin di semester 2 sudah memahami tentang patologi apa itu osteoartritis, jadi pasti sudah punya gambaran. Nah, sekarang kita akan mendalami bagaimana sih manajemen atau proses fisioterapi dari osteoartritis itu sendiri. Oke, untuk capaian pembelajarannya dari topik osteoartritis ini nanti kalian harus bisa memahami tentang konsep teoritis dan juga bisa mengaplikasikan bagaimana sih proses manajemen dari penanganan fisioterapis itu sendiri. Oke, untuk bahan kajiannya yang nanti akan kita bahas itu ada yang pertama tentang definisi atau pengertiannya ya, sekaligus dengan epidemiologinya, lalu yang kedua tentang etiologi dan patofisiologinya, lalu yang ketiga tentang proses pemeriksaannya, dan yang terakhir tentang manajemen fisioterapisnya. Oke, mungkin sebelum ke apa itu osteoartritis, apakah ada yang ingat apa itu osteoartritis yang mungkin kemarin juga sudah mempelajari tentang patologi? Apa itu osteoartritis? Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan. Adanya gangguan di sendi-sendi. Adanya gangguan di sendi-sendi. Oke, sebelumnya kalau kalian melihat kata osteoartritis berarti berasal dari dua kata, osteo dan artritis. Apa itu osteo? Tulang. Lalu artritis? Peradangan. Berarti intinya osteoartritis itu adanya peradangan pada
tulang dan sendi, ya. Oke. Jadi osteoartritis itu sendiri adanya peradangan ya pada sendi, yang dimana sendi-sendi itu yang paling banyak terjadi itu pada bagian hip ataupun pada bagian knee, ya. Oke, jadi kalau osteoartritis pada knee itu berarti adanya gangguan sendi ya yang melibatkan adanya pengikisan pada tulang kartilago atau tulang rawan, sehingga di situ bisa menyebabkan terjadinya nyeri, ya. Nah, dari masalah yang muncul dari osteoartritis itu disebabkan oleh salah satunya adanya usia atau penuaan, ya, karena ini adalah salah satu contoh kasus karena degeneratif, ya, lalu adanya trauma atau akibat dari kelainan lain, ya. Oke, mungkin kemarin yang sudah pernah membahas osteoartritis, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya osteoartritis itu? Kecuali dari usia, penuaan, ataupun trauma, ada yang mungkin memahami tentang faktor resiko terjadinya OA? Mungkin yang lain? Ardian? Faktor resiko terjadinya OA? Oke, cedera ya. Oke, adanya cedera atau trauma. Oke, Juwita mungkin? Obesitas. Oke, obesitas. Obesitas itu karena struktur dari tulang pinggul yang terlalu lebar, itu juga akan kompensasi ke bagian lututnya itu akan semakin besar, ya. Oke. Lalu angka kejadian atau epidemiologi dari osteoartritis itu sendiri kalau di Indonesia itu cukup banyak, ya, karena termasuk angka kejadian kedua setelah hipertensi kalau untuk lansia, dan kebanyakan itu diderita oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki, karena secara struktur anatomis itu pinggul perempuan itu lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, ya, dan diperkirakan itu 1 sampai 2 juta itu lanjut usia Indonesia itu mengalami kecacatan akibat adanya osteoartritis, ya. Oke, lalu pasien-pasien dengan OA itu akan menimbulkan beberapa masalah, ya, yang jelas itu akan menimbulkan rasa nyeri dan adanya gangguan aktivitas. Untuk etiologi dan faktor resikonya yang mana tadi sudah kita sempat ada pandangan atau pemahaman dari kalian, ya, bahwa etiologi atau faktor resiko dari OA itu sendiri yang pertama usia. Usia adalah karena faktor degeneratif berarti pada usia lansia. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, jadi pertanyaan yang bagus, ya. Jadi sama-sama gangguan peradangan sendi antara osteoartritis dan rheumatoid arthritis, dan penyebabnya juga karena adanya pengikisan, ya. Tetapi kalau rheumatoid arthritis itu bisa juga disebabkan salah satunya karena ada penumpukan urin yang terlalu tinggi. Tetapi kalau osteoartritis itu lebih adanya pengikisan pada tulang dan sendi, sehingga tulang kartilago atau tulang rawan sendinya itu akan mengikis seiring dengan cairan sinovial yang berkurang, sehingga terjadi pergesekan antara tulang satunya dengan tulang yang lain, sehingga itu bisa menyebabkan nyeri. Tetapi kalau rheumatoid arthritis itu bisa terjadi pada sendi-sendi yang kecil, biasanya pada jari-jari tangan maupun jari-jari kaki, tetapi mayoritas paling banyak itu terjadi pada jari-jari kaki. Tetapi itu bisa disebabkan karena salah satunya adanya tingginya urin, atau juga di situ karena kelainan genetik, tetapi sama-sama itu akan mengalami peradangan. Jadi itu lebih spesifiknya nanti di pemeriksaan, ya, pemeriksaan diagnosis antara ini osteoartritis sama rheumatoid arthritis. Tetapi secara inspeksi penglihatan kita melihat itu akan berbeda. Tanda gejala rheumatoid arthritis sama osteoartritis, gitu. Apa bisa dipahami? Oke, mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan? Cukup, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke patofisiologi dari osteoartritis itu sendiri, ya. Jadi bagaimana sih perjalanan terjadinya osteoartritis, ya. Jadi osteoartritis itu terjadi ketika tulang rawan sendi itu mengalami pengikisan
Nah, pengikisannya karena apa? Karena beberapa faktor. Yang pertama karena tadi ada usia, lalu adanya cedera atau adanya kegemukan atau kelainan-kelainan yang lain ya, yang menyebabkan di situ seiring berjalannya waktu ada pengikisan pada tulang rawannya sehingga muncul osteofit ya, atau munculnya tulang baru, sehingga di situ bisa terjadi gesekan dan adanya pelepasan proteoglikan di dalam cairan sinovial ataupun di dalam tulang rawan sendinya itu. Oke, jadi ada molekul patogenesis di dalam osteoartritis. Kenapa bisa menyebabkan terjadinya nyeri? Karena yang pertama karena adanya kerusakan pada tulang rawan sendinya atau kartilagonya, dan di situ cairan sinovialnya berkurang, maka di situ inhibitor atau enzim-enzim inflamasi itu akan aktif ya. Ada C-reaktif proteinnya, nitrik oxide-nya ya, terus ada matriks metaloprotein itu akan meningkat, sehingga di situ akan menyebabkan nyeri yang mana diinisiasi oleh beberapa protein itu sendiri ya. Oke, itu untuk patogenesisnya. Lalu gejala klinisnya, masalah yang harus kita tangani itu apa sebagai fisioterapis? Yang pertama itu adanya kekakuan sendi. Oke, lalu bagaimana cara kita memeriksa? Sebagai fisioterapis kita tidak boleh langsung menangani atau kita langsung memberikan intervensi. Oh kalau ini pakai ini, oh kalau ini pakai itu. Tapi kita harus diagnosisnya atau asesmennya itu harus tepat terlebih dahulu. Maka kita perlu memahami diagnosis klinis, karena kita paham bahwa kalau kita mau mengetahui kartilagonya udah menipis atau belum, berarti harus ada pemeriksaan penunjang. Tapi setidaknya ada pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh fisioterapis, itu ada diagnosis klinis. Nah, di sini diagnosis OA yang diambil itu menurut American College of Rheumatology, di mana di situ tanda-tandanya yaitu adanya nyeri lutut ditambah 3 dari 6 kriteria tersebut. Jadi kalau dia mengalami pasien datang terus dia mengalami nyeri lutut, lalu kita akan mendiagnosis ini nyeri lututnya karena osteoartritis atau karena ligamennya atau karena meniskusnya. Bagaimana cara membedakannya? Berarti kita harus memeriksa secara diagnosis klinis, yaitu nyeri lututnya disertai apa. Jika ada 3 dari 6 kategori itu, berarti itu bisa dikatakan dengan osteoartritis. Tapi tidak cukup itu, kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang itu ada laboratorium dan ada radiologis. Oke, nah ini yang perlu kalian pahami. Walaupun ini yang mengerjakan adalah tenaga medis lain, artinya radiografer, tetapi kalian butuh data ini untuk mendiagnosis pasienmu itu benar-benar osteoartritis atau bukan. Maka di sini kita bisa melihat dari gambaran radiologisnya, sendi yang normal dan pada sendi yang abnormal ya. Jadi di sini terlihat adanya gambaran sendi pada tungkai yang normal dan gambaran sendi pada osteoartritis. Jadi bisa dibedakan antara kanan dan kiri. Perbedaannya celah sendinya, kalau normal itu maka celah sendinya akan lebih tinggi, longgar ya. Tetapi osteoartritis itu adanya pengikisan pada tulang rawannya atau pada kartilagonya, sehingga tulangnya saling menempel ya, minimnya celah sendi dan muncul osteofit, itulah yang menyebabkan adanya nyeri. Itu ya. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya masalah nyeri pada osteoartritis. Oke, ini untuk gambaran yang mungkin secara radiografi konvensional akan nampak seperti itu. Lalu untuk CT scan itu akan lebih nampak lagi ya perbedaannya. Lalu itu ada untuk pemeriksaan MRI. Tapi biasanya kalau di rumah sakit itu pasien hanya direkomendasikan untuk pemeriksaan radiografi yang konvensional, karena itu sudah bisa terlihat itu grade 1, 2, 3 atau 4. Oke, itu untuk kajian secara teoritis. Oke, sampai sini itu adalah pemahaman dari konsep teoritis pada osteoartritis. Sebelum kita ke manajemen fisioterapisnya, kira-kira apakah materi ini bisa dipahami? Bisa. Oke, berarti kita lanjut ya ke pemeriksaan dan manajemen fisioterapisnya. Oke, proses fisioterapis itu pasti akan dimulai dari asesmen terlebih dahulu. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang bagaimana sih pemeriksaan yang dilakukan, ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang pemeriksaan
subjektif, lalu ada pemeriksaan objektif, lalu di situ ada pemeriksaan spesifik ya, atau juga nanti bisa ditambahkan special test atau pemeriksaan khusus. Oke, di sini ada pemeriksaan subjektif. Kira-kira pemeriksaan subjektif itu apa yang kita tanyakan kepada pasien? Oke, silakan. Identitas pasien. Oke, identitas pasien. Lalu yang kedua, Riwayat penyakit sekarang. riwayat penyakit sekarang. Terus yang ketiga, Riwayat penyakit dahulu. riwayat penyakit dahulu. Sama riwayat penyakit Penyerta. penyerta. Ya, terus yang pertama, yang utama sama. Keluhan utama. Ya, oke, ada keluhan utama. Ya, jadi itu di pemeriksaan subjektif. Baik, untuk pemeriksaan objektif, ayo kita mengingat kembali pemeriksaan objektif. Kira-kira vital sign itu yang diukur apa aja? Oke, tekanan darah, suhu, denyut nadi, pernapasan. Tinggi badan dengan berat badan. Oke, bisa juga ditambahkan dengan IMT. Apalagi di sini kondisi-kondisi osteoartritis, maka faktor resikonya salah satu adanya obesitas ya. Oke, lalu yang kedua ada IPPA. Apa aja yang diperiksa IPPA? Oke, jadi kita bisa melihat dari inspeksi ya, kita asesmen dari awal pasien datang, pola jalannya seperti apa, lalu di situ dia terasa nyeri atau tidak ya, terus palpasi pasien disuruh terlentang ataupun berdiri terserah atau duduk ya senyamannya pasien dan dengan tujuan masing-masing yang akan nanti kalian dapatkan, maka biasanya kita cek dengan apakah ada kelemahan otot, apakah ada pembengkakan, terasa hangat tidak pada perabaan, itu bisa dengan palpasi. Lalu auskultasi dan perkusi itu bisa tidak dilakukan jika tidak ada gangguan pada sistem kardio ya. Oke, lalu ada PFGD. PFGD ini juga pemeriksaan yang sangat kuat juga untuk menentukan apakah ini benar-benar ada masalah pada osteoartritis-nya atau masalah impairment-nya apa. Nah, PFGD itu apa saja yang pertama? Oke, pemeriksaan aktif, lalu pasif, isometris lawan tahanan ya, jadi ada 3. Oke, lalu ada pemeriksaan spesifik. Nah, setelah kita memahami pemeriksaan objektif, pasti kita akan memeriksa pemeriksaan spesifiknya. Yang pertama di situ ada nyeri ya, terus ada penurunan lingkup gerak sendinya, bisa kita ukur dengan LGS atau ROM. Lalu ada kekuatan otot, kemampuan fungsional, dan adanya antropometri atau kita periksa dengan antropometri jika memang di situ tanda gejalanya ada pembengkakan. Itu ya. Oke, terus untuk special test atau pemeriksaan khusus itu ada nama salah satunya adalah Ballot-Teman test ya. Oke, apakah ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan? Oke, silakan. Izin bertanya Bu, apakah kontraindikasi pada pasien yang masih terjadi peradangan? Oke, bagus ya. Jadi, kalau osteoartritis itu pasti ciri khasnya ada mengalami peradangan ya. Tetapi kira-kira osteoartritis ini sudah akut atau kronis, maka kita biasanya harus dilakukan asesmen terlebih dahulu. Oke, kalau pasiennya akut, maka ada hal-hal yang tidak boleh kita berikan pada kondisi-kondisi akut atau masih adanya peradangan ya. Salah satu contohnya adalah latihan dengan penguatan yang terlalu berlebihan. Itu jika dia masih inflamasi, masih fase akut, masih ada pembengkakan, maka jangan diberikan latihan penguatan yang terlalu besar ya. Dan juga di situ alangkah lebih baiknya kita menangani dari peradangannya terlebih dahulu. Bisa kita lakukan kompres es ya dengan Coolpack. Ternyata saya pernah melakukan penelitian di mana di situ saya memberikan Coolpack pada pasien OA yang kondisinya masih terjadi inflamasi, itu bisa menurunkan kadar C reaktif proteinnya. Padahal kadar C reaktif protein itu adalah kadar yang tinggi atau meningkat ketika dia terjadi inflamasi. Maka kompres es itu sangat efektif untuk dilakukan ketika kita mau mengurangi peradangan, gitu ya. Jadi alangkah lebih baik tidak menggunakan modalitas terlebih dahulu, tetapi bisa menggunakan dengan ice pack atau dengan kompres es, gitu ya. Oke, apakah sudah cukup? Sudah.
Oke, jadi untuk evaluasi dari pembelajaran hari ini, maka kalian nanti silahkan mengerjakan dari kasus yang saya berikan ya. Jadi nanti silahkan dilakukan proses dari fisioterapisnya ya, bagaimana kalian bisa memahami dengan kondisi-kondisi OA, bagaimana manajemen fisioterapisnya ya. Tetapi dari kajian teoritis yang sudah saya sampaikan, mungkin ada beberapa bahan ajar yang nanti akan kalian pahami atau kalian pelajari untuk mengerjakan dari soal evaluasi ini. Oke, ini contoh dari beberapa referensi ya. Ada beberapa penelitian yang saya lakukan dengan berbagai tim ya, di mana di situ nanti daftar pustakanya dari modul ya yang sudah disusun dari tim Muskolo, lalu ada buku dari Kisner ya, lalu ada beberapa jurnal yang memang di situ sudah saya ada penelitian ya, yang mana mengkaji tentang adanya osteoartritis. Baik, di sini saya akan putarkan video di mana di situ nanti bisa kalian pahami bagaimana manajemen dari proses fisioterapinya, mulai dari asesmen sampai dengan evaluasi. Halo Sobat Fisio, di sini saya ada bagian fibula dan tibianya. Jadi pada saat fibula itu didorong, lalu pada saat di bagian tibianya itu kita tekan. Jadi ini ada proses traksi dan tramasi. Ya, jadi kita pegang seperti ini. Oke, posisi tibia kita tarik, fibula kita dorong. Oke, nanti pasien kita instruksikan untuk menekuk dan meluruskan dari lututnya. Oke, lurus. Oke, lagi tekuk. Oke, jadi sekarang saya akan mempraktekkan dari pemeriksaan spesial test ya, atau pemeriksaan yang nanti biasanya kita mau menentukan apakah ini benar-benar osteoartritis nih atau bukan ya. Jadi yang pertama adalah kita pemeriksaan inspeksi, palpasi ya, kita lakukan semuanya. Lalu ada pemeriksaan PFDD ya, dan yang ketiga itu ada pemeriksaan pengukuran kekuatan otot ya. Jadi pengukuran kekuatan otot kita bisa melihat otot-otot pada bagian vastus medialisnya, bagian sini, ataukah apakah ada penurunan kekuatan otot atau tidak ya. Jadi biasanya kita ceknya dengan tekan tangan saya ke bawah, Mas, tekan. Nah, oke, relax. Oke, tekan. Oke, relax. Nah, ini untuk mengecek apakah ada penurunan kekuatan otot. Oke, lalu ada tes balut temen tes ya. Spesial tesnya adalah balut temen tes, dimana kita kumpulkan atau patelanya kita satukan ya, cairan sinovialnya ya. Setelah itu kita dorong ke arah kaudal posterior, jadi ke kaudal posterior, ke atas dan ke belakang. Kalau lututnya ini stabil ya, berarti itu dia balut temen tesnya negatif ya. Tapi kalau dia patelanya itu ke bawah, atas, ke bawah, ke atas, berarti itu balut temen tesnya positif ya. Maka itu bisa untuk spesial test atau pengukuran pemeriksaan spesifik untuk osteoartritis. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti bisa kalian langsung praktekkan berpasang-pasangan ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan nanti kita ketemu dalam pembelajaran berikutnya, yaitu dengan skill lab dan praktikum ya. Kita mempraktekkan dari apa yang sudah kita pelajari secara teoritis, dan kita juga sudah sempat mengaplikasikan bagaimana cara pemeriksaan spesifiknya atau menentukan dari diagnosis fisioterapisnya maupun diagnosa klinisnya. Baik, kita cukupkan untuk